Halo Smart Internet People, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada Anda dan terutama untuk Anda yang sedang berencana membuat satu bisnis jasa layanan pembuatan website atau aplikasi dan mungkin sedang bingung nih, gimana sih cara saya menentukan harga jual nih? Apakah cuma nembak doang misalnya, ada klien yang butuh ini, ya udah deh 2 juta lah gue ambil. Apa atau metode yang lain yang bisa kita gunakan buat menentukan harga jual? Kali ini saya akan berbagi satu metode yang biasa kita gunakan, saya pribadi dan kawan-kawan saya yang berkecimpung di bisnis yang sama ya, di IT konsultan, di web developer, untuk menentukan gimana sih harga jual kita ke calon klien kalau mereka datang meminta atau ada kebutuhan untuk membuat satu website. Sebenarnya metodenya ada banyak. Cuman untuk di video ini saya bagikan satu dulu aja metodenya, takutnya kepanjangan durasinya. Kalau saya ceritakan metode yang lain mungkin di video yang lain aja ya. Jadi ini ada yang namanya metode Mendes rate namanya ya. Apa sih Mendes rate itu? Mendes rate itu adalah ya main days, jadi orang per hari. Jadi harga yang kita terapkan untuk per harinya itu berapa duit, kayak gitulah contohnya. Harga ERP-nya, rupiahnya itu berapa sih patokannya? Emang main days gue itu berapa sih? Itu kita bisa lihat atau kita bisa ngacu ke let's say website-website yang freelancer ya, kayak Upwork, kayak Fiverr, kayak freelancer.com misalnya. Itu mereka ambil yang rata-ratanya aja untuk main days-nya per hari itu berapa. Walaupun ada juga konsultan yang menerapkannya itu per hour. Misalnya kalau Anda datang ke satu IT konsultan terus dia bilang oke, untuk membuat segini kita butuh sekian ratus jam. Kali berapa? Itu rate-nya per hour atau per bulan ya. Tapi rata-rata main days alias per hari. Contohnya gimana penerapannya? Contohnya begini. Ada satu calon klien datang ke kita. Contohnya mereka itu pengen bikin website yang sederhana dulu ya, biar gampang. Mereka butuh ada 4 halaman ya, 4 pages. Jadi mereka butuh di website itu ada yang namanya About Us, ada lagi yang namanya Product, ada lagi yang namanya Contact, dan ada lagi yang namanya Testimonial. Jadi mereka pengen di website itu ada 4 halaman ini. Nah, Anda sebagai seorang yang biasa membuat website tentunya melihat bahwa nggak cuma 4 halaman sebenarnya, tapi ada satu lagi dong halaman yang harus dibuat. Apa itu? Yaitu halaman namanya homepage alias halaman depan. Yang kalau kita browse suatu website, misalnya detik.com atau kompas.com, tentunya itu kan ada halaman paling awal yang muncul di browser, itu namanya homepage. Jadi kita harus tambahkan lagi homepage di sini. Oke? Nah, artinya ada 5 halaman nih ya. Ini yang gampang dulu aja ya. 5 halaman dan mereka nggak butuh CMS. Jadi data-data atau konten di sini tuh statik semua, nggak dirubah-rubah ya. Jadi 5 halaman nih. Anda harus pikirkan 5 halaman ini butuh berapa hari pengerjaan. Setiap halaman butuh berapa hari. Misalnya gini. Ini yang gampang dulu aja ya. Taruhlah yang gampang ya. Homepage 1 hari. About Us sehari. Produk sehari. Kontak 3 hari. Testimonial sehari. Artinya ini kalau Mendes rate Anda nih, contohnya yang gampang aja ya. Mendes rate Anda ini misalnya 1 juta. Nah 1 juta. Maka satu hari kali 1 juta gitu loh. Ini juga kali 1 juta, ini kali 1 juta, ini kali 1 juta, ini kali 1 juta. Jadi kan 1 juta, 1 juta, 1 juta, ini 3 juta, ini 1 juta gitu kan. Nah, total berapa? Totalnya ya 3, 4, 6 juta. Ya kan? Bener nggak sih? Matematika saya rada-rada konslet. Iya bener. 3, 6. 7 dong, 7 juta. Tuh kan konslet beneran. 7 juta. Nah, pembuatannya untuk harga ini 7 juta. Harga dasar ya, harga dasar dulu nih. Terus ternyata si klien minta untuk kontak nih jangan 3 hari dong. Kelamaan. Saya pengen cepet katanya gitu. Oh ya udah, kalau gitu Anda
akan terjunkan 2 orang nih untuk ngerjain halaman kontak. Jadi kalau 2 orang itu kan bisa lebih cepat. Taruhlah seorang ini sehari, seorang ini sehari. Jadi taruhlah seorang ini kerjakin sehari. Jadi masing-masing bisa ngerjakan kontak itu 1 hari dong, ya kan? Karena ini orang 2 ini keroyokan, jadi sehari doang beres. Oke, jadi sehari doang. Tapi ingat, main days-nya kan jadi 2 orang. Jadi Anda harus kalikan 2 di sini. Gitu. Kalikan 2, ini jadi sehari. Tebal amat ya, saya tulis aja. Ini jadi sehari, tapi dikali 2 orang. Jadi di sini main days-nya jadi 2 juta, gitu kan? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta. Nah, totalnya di berapa nih? Total jadi 6 juta di sini. Ya kira-kira gitu lah ya. Bener nggak sih? Bener ya? 3, 5, 6. Ya, kayak gitu. Jadi, main days itu Anda harus rate-nya itu per days, per orang, per main. Jadi kalau Anda terjunkan 2 orang atau 3 orang, ya kalikan dengan 2 atau kalikan dengan 3 orang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang udah ketemu nih 6 juta harganya. Apakah 6 juta itu Anda bisa langsung tawarkan ke dia di proposal harganya 6 juta? No, jangan dulu. Anda harus lihat ada biaya tak terduga namanya. Jadi 6 juta ini Anda harus tambahkan namanya biaya tak terduga. Apa sih biaya tak terduga itu? Banyak ya. Kalau dari pengalaman kami, itu biaya tak terduga itu banyak banget. Dan biasanya nih yang lazim terjadi adalah biaya tak terduga itu adalah amplop. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau institusi datang ke kita, itu kan namanya kita pada saat ngobrol-ngobrol itu kan kita udah bisa ngelihat nih, ini orang kayaknya minta bagian nih, ya kan, minta amplop nih, kayaknya dia dengan ikhlas maulah terima amplop lah gitu kan. Dan kita harus lihat juga ada berapa orang nih di perusahaan tersebut yang kira-kira nih bakal siap untuk menerima amplop nih, atau memang ngarep amplop. Kita harus hitung, misalnya ada 2 orang di situ. Oh, 2 orang nih yang ngarep banget nih, udah kelihatan lah ya dari gelagatnya, pasti udah tahu lah gelagatnya segala macamnya gitu kan. Oke, kita harus tambahkan. Terserah Anda, misalnya Anda kalkulasi aja, amplop ini butuh 2 amplop, masing-masing amplop 1 juta misalnya. Jadi Anda harus tambahkan 2 juta di sini, 2 juta. Totalnya kan jadi 8 juta, ya kan? Nah, 8 juta. Jangan lupa tambahin lagi yang namanya biaya biaya nego lah, kalau ibaratnya biaya nego. Jadi gini, kan nanti 8 juta pasti mereka akan nawar lagi, makanya Anda harus naikin lagi. Let's say misalnya Anda naikinnya berapa? Misalnya Anda naikinnya 20% misalnya, ya misalnya Anda bisa 10%, terserah. Jadi harga jasa penawaran Anda adalah ya 8 juta tambah 20%. Sekianlah ini harganya yang akan ada di proposal pengajuan Anda, ditambah pajak. Jadi harga ini adalah harga yang plus 20% itu kalau mereka nego, Anda udah tahu, udah bisa ngukur. Oh, nanti harga net gue tuh sekian. Jadi untuk pembuatan website ini sekian jadinya untuk netnya. Karena Anda sudah siapkan harga up negonya itu di tadi yang bawah ini. Plus Anda udah siapkan amplop tanda kutip untuk ya gitulah, you know lah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi inilah salah satu metode yang biasa kita gunakan untuk menentukan harga jual satu website atau aplikasi ke calon klien. Makanya kenapa kalau Anda sendiri yang lagi butuh nih untuk membuat satu aplikasi, datang ke 3 provider IT yang berbeda, 3 konsultan IT yang berbeda. Mereka bisa harganya beda-beda balik ke Anda, feedback ke Anda. Siapa tahu mereka punya main days rate yang beda-beda kalau ketiganya menggunakan main days rate, atau siapa tahu salah satunya menggunakan main days rate, yang 2 lagi menggunakan metode yang lain yang mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Nah, sekarang juga kita harus siapkan satu yang namanya apa ya, kalau kita tuh dibilangnya plafon ya, satu plafon. Jadi main days rate ini kita harus juga nggak
nggak tentukan satu harga doang, tapi kita tentukan range. Misalnya harga Mendes Red itu 500 sampai 1 juta. Gunanya buat apa sih? Kok ada range-nya? Kan Mendes Red tuh harusnya udah fix. Oke, gini loh. Kadang-kadang kita nemuin perusahaan, bukan nemuin, kadang-kadang ada datang perusahaan yang sangat kuat finansialnya ya. Orang bilang perusahaan besar lah gitu. Artinya mereka siap untuk membayar yang harga standar kita yang 1 juta ini, yang atas, yang 1 juta ini, dengan mereka melihat skill dan pengalaman kita yang memang sudah mumpuni untuk mengerjakan aplikasi permintaan mereka. Jadi kita akan menawarkan Mendes Red yang 1 juta. Tapi kadang-kadang gini loh, ada perusahaan yang mungkin finansialnya belum kuat, dan ya udahlah kita juga bantu aja lah ya, bantu. Artinya kalaupun bantu pun kita tetap ada effort dong, dan kita tetap ada charge dong, ya kan? Nah, itu kita kasih Mendes Red kita yang plafon bawah. Jadi yang 500 misalnya. Ini terserah Anda ya, Anda mau set berapa plafonnya terserah Anda. Kita kasih 500 aja deh gitu. Jadi kalau yang kasus yang ini nih, yang homepage about us product contact testimonial ini, kalau ada perusahaan yang mungkin finansialnya kita lihat belum kuat banget lah, atau UMKM lah, levelnya masih UMKM, perusahaan kecil gitu kan, dan dia minta untuk membuatkan website ke kita, maka artinya harganya kalau 500, kalau kita kasih rate 500.000, harga Mendesnya kan jadi 3 juta ya kan, setengahnya. Nah, artinya possibility kita untuk bisa dapetin itu project kan lumayan besar, karena harga yang kita tawarkan pun kira-kira sesuai dengan kondisi keuangan dia lah gitu. Jadi jangan misalnya Anda tawarkan ke perusahaan-perusahaan kecil, Anda tawarkan langsung patok harga tinggi, jangan juga. Anda harus lihat juga pasar gimana, kondisi si calon klien itu gimana, sehingga Anda bisa adjust lah pricing Mendes Anda. Ya, kira-kira gitu. Semoga mudeng ya, dan semoga ini jadi pencerahan untuk Anda yang berbisnis atau berencana berbisnis jasa pembuatan aplikasi atau website. Dan semoga bisnis Anda bisa berkembang dan maju ke depannya nanti. Itu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.